Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan presentasi kami mengenai katalis di industri makanan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alivia Rahmania dengan NIM 2200534. Perkenalkan, saya Eka Yunur Anissa dengan NIM 2207274. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Sanabdillah dengan NIM 2201332. Perkenalkan, nama saya Syabila dengan NIM 2207262. Perkenalkan, nama saya Tiandi Kasugi, NIM saya 2210250. Baik, selanjutnya langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama ada latar belakang dari penggunaan enzim yang kita pilih, di mana atau katalis. Katalis ini memiliki peran penting dalam industri makanan, di antaranya yaitu meningkatkan efisiensi reaksi, di mana katalis dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi itu sendiri. Hal ini dapat meningkatkan dan mengurangi waktu diperlukan untuk proses tertentu. Yang kedua ada meningkatkan kuantitas produk, di mana katalis juga bisa meningkatkan kuantitas atau banyaknya produk major yang dihasilkan. Yang ketiga ada mengurangi biaya produksi, di mana dengan meningkatkan kecepatan reaksi dan efisiensi, katalis ini dapat membantu mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada meningkatkan cita rasa dan tekstur makanan. Yang kelima ada mendukung reaksi yang sulit. Yang keenam ada pembuatan produk khusus. Yang kelima ada pengendalian selektivitas reaksi. Dan yang terakhir ada meningkatkan umur makanan. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada jenis katalis yang kami pilih, yaitu ada enzim proteinase, aspartik, dan simosin. Di mana enzim ini adalah enzim yang dapat memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu enzim atau katalis ini mempunyai urgensi-urgensinya, seperti yang pertama ada koagulasi susu, di mana proteinase aspartat terlibat dalam produksi koagulasi susu. Ini adalah tahap awal di mana proteinase aspartat memicu pembentukan gumpalan protein yang disebut curd. Yang kedua yaitu pembentukan curd, di mana gumpalan protein yang terbentuk selama koagulasi susu disebut curd. Proteinase aspartat seperti renin memainkan peran utama dalam pembentukan curd, yang merupakan langkah penting dalam pembuatan keju. Yang ketiga ada pemecahan kasein, yaitu proteinase aspartat berperan dalam pemecahan protein kasein dalam susu menjadi fragmen yang lebih kecil. Ini memberikan tekstur dan kekentalan khas pada keju. Yang selanjutnya adalah pematangan keju, yaitu selama pematangan keju, proteinase aspartat terus bekerja dalam memecah protein dan meningkatkan karakteristik rasa dari aroma keju. Yang kelima adalah pengembangan rasa dan aroma, yaitu pemecahan protein oleh proteinase aspartat menghasilkan senyawa-senyawa yang memberikan kontribusi pada profil organoleptik keju, termasuk rasa dan aromanya yang unik. Dan yang terakhir ada kontrol tekstur dan konsistensi, di mana proteinase aspartat membantu mengendalikan tekstur dan konsistensi keju. Pemecahan protein dapat mempengaruhi sifat fisik keju, termasuk kekenyalan dan juga kepadatan. Selanjutnya adalah penerapan protease aspartik dalam pembuatan keju. Enzim ini bekerja melalui dua mekanisme utama. Fase pertama yaitu menghidrolisis molekul kappa kasein pada ikatan peptida spesifik, ikatan antara fenilalanin
105 dan metionin 106 untuk membelahnya menjadi dua fragmen, yaitu para kappa kasein yang bersifat hidrofobik dan makropeptida yang bersifat hidrofilik. Pada fase kedua adalah koagulasi misel kasein yang telah didestabilisasi oleh serangan proteolitik. Fase ini sensitif terhadap suhu, pH, dan konsentrasi Ca2+. Selanjutnya, berikut ini adalah diagram skema serangan sinosin pada kasein misel. Keterangannya yaitu pada gambar A, lapisan kappa kasein dari misel utuh dan sinosin baru saja ditambahkan. Pada gambar B, beberapa waktu kemudian, sebagian besar kappa kasein telah hilang di hidrolisis dan sebagian glikomakropeptida atau GNP berada dalam larutan. Tetapi jumlah kasein yang tersisa masih mencukupi untuk mencegah agregasi. Lalu pada gambar C, beberapa waktu kemudian, hampir seluruh kappa kasein telah dihidrolisis dan miselnya memulai untuk berkumpul. Baik, yang selanjutnya ada metodologi langkah-langkah umum pada sebagian besar varietas bahan baku untuk pembuatan keju. Yang ke satu adalah bagian pengasaman. Umumnya bagian pengasaman ini langsung digunakan asam laktat atau hidroklorik asid. Beberapa juga menggunakan asidogen, umumnya glukonat lakton. Dapat digunakan sebagai alternatif pengasaman biologis dan digunakan secara komersial dan signifikan dalam pembuatan cottage, quark, keju feta type, dan UF concentration milk, dan keju mozzarella. Langkah selanjutnya adalah langkah koagulasi atau pemadatan. Langkah penting dalam pembuatan semua jenis keju ini, tahap ini melibatkan koagulasi komponen dari kasein dari protein susu untuk membentuk gel yang menjebak lemak menggunakan enzim proteinase aspartik sebagai katalis. Selanjutnya adalah tahap postkoagulasi. Tahap ini berhubungan dengan proses sineresis dan dehidrasi. Yang terakhir ada proses penggaraman. Tahap ini biasanya menjadi tahap akhir pada industri keju di manufaktur. Penggaraman merupakan bagian dari tahap berkelanjutan dari proses sineresis. Yang selanjutnya ada mekanisme koagulasi dari susu. Gambar di samping menunjukkan ada acidification atau pengasaman yang secara proteolitik, enzim protease memotong dan menonaktifkan kappa kasein, lalu mengubahnya menjadi para kappa kasein dan protein lebih kecil yang biasa disebut makropeptida. Para kappa kasein tidak memiliki kemampuan untuk menstabilkan struktur misel dan kasein yang tidak larut dalam kalsium pengendap, kemudian membentuk gumpalan. Mekanismenya ada kappa kasein sebelum agregat dan ada cleavage, terus yang terakhir ada bentuk cord atau agregat. Yang selanjutnya adalah mekanisme katalis dari proteinase aspartik. Tahap katalik ini mencakup mekanisme pembelahan ikatan peptida yang membutuhkan protonasi dari atom nitrogen ikatan CN disertai dengan transfer proton ke gugus amino yang menjadi gugus pergi. Hal ini mengacu pada jalur hidrolitik secara kimiawi. Gambar di samping menunjukkan bahwa efek stereoelektronik menghasilkan elektron yang berpasangan tunggal pada atom nitrogen yang berikatan skisel, sehingga menjauh dari aspartan 213. Hal itu dikarenakan agar transfer proton dapat terjadi, pasangan tunggal pada atom nitrogen harus mengarah ke gugus karboksil terprotonasi dari aspartat 213. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya inversi dari konfigurasi absolut atom nitrogen. Proses ini terjadi sangat cepat secara kinetika.
Baik, untuk selanjutnya, fungsi dari proteinase aspartik benzimosin ini yang pertama, dalam organisme membantu pemprosesan protein, pematangan, dan degradasi. Lalu sebagai enzim, mereka berfungsi sebagai endopeptidase yang dapat menghidrolisis atau memutuskan ikatan peptida internal. Pada industri keju, berfungsi sebagai agen pembekuan susu. Proteinase aspartik ini bersumber dari mamalia, tumbuhan, dan mikroorganisme. Next. Karakteristik dari aspartik proteinase ini yang pertama merupakan enzim berantai tunggal, yang kedua mengandung 1 atau 2 residu asam aspartat pada pusat aktif. Residu asam aspartat ini bertanggung jawab atas aktivasi molekul air yang memediasi serangan nukleofilik pada ikatan peptida gunting. Yang ketiga, struktur bilobal dengan celah besar. Celah besar ini berfungsi untuk memisahkan domain terminal N dan domain terminal C. Celah besar ini memiliki panjang sekitar 40 Armstrong. Selanjutnya. Yang keempat, karakteristik dari aspartik proteinase ini adalah memiliki berat molekul sebesar 30-45 kDa, aktif secara optimal pada pH asam yaitu sekitar pada pH 3-5. Yang keenam, bersifat asam, memiliki titik isoelektrik dalam kisaran 3 hingga 4,5 dan dihambat oleh pepstatin A. Yang ketujuh, terdiri dari beta sheet dengan sedikit alpha helix. Baik, untuk selanjutnya ada data-data kinetik. Yang pertama yaitu ada data pengaruh pH terhadap aktivitas dan stabilitas katalis. Bisa dilihat grafiknya pada gambar di samping, aktivitas katalis maksimal dalam kondisi asam. Dilihat dari puncak proteolisisnya pada pH 4,5. Dan seiring dengan meningkatnya nilai pH, maka terjadi penurunan aktivitas proteolitik dan tidak ada hidrolisis dalam kondisi netral atau basah. Yang kedua, ada data analisis pengaruh suhu terhadap stabilitas enzim. Toleransi stabilitas enzim yang baik, jika dilakukan pemaparan selama 1 jam, maka terdapat pada suhu 55 derajat Celcius, dengan aktivitas sisanya yaitu lebih dari 80%. Jika pada suhu 60 derajat Celcius, dideteksi aktivitas sisanya hanya sebesar 50%. Boleh di next. Yang ketiga ada data pengaruh suhu terhadap aktivitas dan stabilitas katalis. Pada substratnya peptida, aktivitas katalis menunjukkan kinerja maksimal pada suhu 50 derajat Celcius. Pada substrat susu bubuk larutan 10%, ketika dianalisis, aktivitas pembekuan susu ditemukan peptidase atau katalis ini memiliki kemampuan maksimum membentuk pembekuan pada suhu 60-65 derajat Celcius. Nah, kesimpulannya, enzim aspartik proteinase simosin memegang peranan penting dalam industri makanan sebagai biokatalis. Enzim tersebut berperan pada proses pembentukan koagulasi susu dalam pembuatan keju. Merujuk pada data kinetik sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedua enzim yang berperan sebagai katalis tersebut akan bekerja maksimum pada suhu 55 derajat Celcius dan dalam keadaan asam, yaitu pada pH 4,5. Oke, cukup sekian pemaparan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.